Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Arista Mega Octavia dengan nomor NEM 182131115, 2 Winda Hapsari dengan nomor NEM 2021313038, 3 Muhammad Naufal Raihan dengan nomor NEM 2021313038. Kami akan mempresentasikan materi tentang masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam. Hukum Islam yang berkembang pesat di masa kini adalah buah dari sejarah yang panjang suatu proses perkembangan hukum Islam. Proses tersebut dimulai dari masa pembentukan hukum Islam. Perkembangannya pada masa sahabat, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam. Masa kelesuan, masa kebangkitannya kembali, hingga pada masa perkembangan pesatnya sekarang ini. Dalam proses-proses tersebut, bermunculan banyak tokoh yang ikut andil dalam perkembangan hukum Islam. Menurut kualitas dan hasil karyanya, para mujtahid dapat diklasifikasikan menjadi 1. Mujtahid mutlak atau jamak dari alim atau orang yang berilmu, yang pertama kali mengusahakan terbentuknya hukum fikih Islam berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mujtahid mazhab, adalah orang yang meneruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlak. Yang ketiga, mujtahid fatwa, yaitu orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasihatnya. Yang keempat, yaitu ahli tarjih, yaitu orang-orang yang dengan ilmu pengetahuan yang ada padanya dapat membanding-bandingkan mana yang lebih tepat dari pendapat-pendapat yang ada, serta memberi penjelasan atau komentar atas pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh para mujtahid. Kemudian masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah. Muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang. B. Melahirkan ahli hukum yang merumuskan hukum fikih Islam. C. Melahirkan gerakan ijtihad dan mazhab. Dan yang D. Melahirkan kitab hadis.
imam yang sampai sekarang masih mempunyai pengikut ada 4, yaitu 1. Abu Hanifah atau Al-Nu'man ibnu Sabit. Beliau hidup di Kufah, Irak, yang letaknya jauh dari Madinah. Di Kufah tidak banyak orang yang mengetahui benar tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Di Kufah, untuk memecahkan masalah masyarakat mereka yang relatif lebih kompleks itu, mereka lebih banyak mempergunakan pendapat atau pemikiran sendiri dengan kias atau analogi sebagai alatnya. Abu Hanafiyah banyak mempergunakan pikiran atau ra'yun dalam memecahkan masalah hukum. Dalam perpustakaan mazhab Hanafi, ini dikenal dengan sebutan Ahlur Ra'yu. Mazhab ini sekarang dianut di Turki, Syria, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, dan Uni Soviet. 2. Malik bin Anas. Beliau hidup dan mengembangkan pahamnya di Madinah, di mana banyak orang yang mengetahui sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Imam Malik banyak mempergunakan sunnah dalam memecahkan persoalan hukum. Imam Malik sendiri menjadi pengumpul sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dalam kepustakaan hukum Islam, beliau disebut sebagai master arsitek atau arsitek agung. Sumber-sumber hukum fikih Islam, karena dialah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu usul fikih, yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fikih Islam, yang dalam bukunya yang terkenal Ar-Risalah, pengantar dasar-dasar hukum Islam. Yang keempat, Ahmad bin Hambal. Pendapatnya menjadi pendapat resmi negara di Saudi Arabia pada masa kini. Berdasarkan keahliannya dalam hukum dan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau juga menyusun kitab hadis terkenal bernama Al-Musnad atau Al-Masnad. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini menjadi pendapat resmi negara di Saudi Arabia sampai sekarang. Kemudian tentang Bukhari, Imam Bukhari mengemukakan 5 kategori untuk mengatur pengelompokan hadis atau sunnah Nabi ke dalam sahih, hasan, dan dhaif. Kelima kategori itu adalah 1. Kekuatan ingatan para pewarisnya, yakni orang yang menyampaikan hadis atau sunnah secara lisan turun-temurun. 2. Kejujurannya. Yang ketiga, tidak putus-putus mata rantai pewaris hadis bersangkutan. 4. Isinya tidak cacat. Dan yang kelima, tidak ada kejanggalan kalau dipandang dari sudut bahasa atau tata bahasanya. Para ahli pada pertengahan abad ke-3 Hijriah atau akhir abad ke-9 dan permulaan abad ke-10 Masehi, tersusunlah kitab-kitab hadis yang terkenal dengan nama Al-Kutub As-Sittah.
yaitu 6 buah kitab hadis. Masing-masing karya dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Perkembangan masa kejayaan Islam. Periode ini merupakan masa keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran. Kemudian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hukum Islam. A. Pemerintahan Islam pada periode ini sudah meluas daerah kekuasaannya dan berjauhan batas ujungnya. B. Telah ada karya-karya tulis tentang hukum yang dapat dipergunakan sebagai bahan dan landasan untuk membangun serta mengembangkan hukum fikih Islam. C. Ulama yang memangku tugas perundang-undangan dan memberi fatwa dalam periode ini. D. Pada periode ini muncullah pemuka-pemuka dengan bakat dan persediaan mereka. E. Telah tersedia juga para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat. Proses pembukuan Al-Sunnah. Pada periode ketiga ini, muncul beberapa ahli yang khusus mempelajari, meneliti, dan mencatat sunnah Nabi secara tertentu. Pada periode ini, muncul usaha untuk menghimpun hadis Nabi sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran. Hasil dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis utama, Al-Kutub As-Sittah, karya ulama penghimpun hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.